Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kitab Hagai pasal 1 menggunakan metode koma yang terdiri dari konteks, observasi, makna, dan juga aplikasi. Berikut ini adalah daftar anggota-anggota kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu konteks kitab Hagai dalam kisah Alkitab yaitu kitab Hagai adalah kitab pertama dari ketiga kitab nabi pasca pembuangan di Babel, yaitu Hagai, Sakaria, dan juga Meleaki. Nah, kitab Hagai merupakan salah satu kitab nabi-nabi kecil di dalam Alkitab. Jadi yang kita ketahui bahwa di dalam Alkitab itu ada kitab nabi-nabi besar dan juga kitab nabi-nabi kecil yang ada di Perjanjian Lama. Nah, kitab Hagai ini sendiri merupakan kitab di dalam kitab nabi-nabi kecil. Nah, kitab ini merupakan salah satu kitab kolektif yang bernama 12 Nabi. Kitab ini ditulis oleh Nabi Hagai sendiri, dan Nabi Hagai adalah seorang nabi yang hidup sekitar tahun 520 sebelum Masehi dan ia melayani di Yehuda. Nah, Hagai sendiri atau Nabi Hagai ini merupakan utusan Tuhan untuk memberitakan atau menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel waktu itu setelah pembuangan. Dan juga Nabi Hagai adalah nabi yang diutus Tuhan untuk membantu bangsa Israel dalam pembentukan atau pembangunan kembali bait suci waktu itu. Jadi ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Babilonia, yang pada saat itu Raja Darius dari Persia memerintahkan mereka untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali rumah Tuhan. Namun karena ketika mereka kembali, rumah dan juga semuanya tidak ada, mereka lebih berfokus untuk membangun kembali rumah mereka dan memperindahnya. Namun mereka tidak mempedulikan rumah Tuhan, sehingga firman Tuhan kepada Hagai untuk memberitahukannya kepada dua orang, yaitu Serubabel dan juga Yosua, untuk diberitahukan kepada bangsa Israel untuk lebih memperhatikan jalan hidup mereka, di mana maksud Tuhan adalah mereka lebih berfokus dan lebih merefleksikan diri mereka bagaimana mereka datang dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Namun karena bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, jadi Tuhan mendatangkan kekeringan atas mereka, sehingga apapun yang mereka tanam tidak pernah berhasil. Nah, karena pada saat itu mereka tidak mendapatkan hasil apapun, Tuhan berfirman lagi kepada Hagai untuk diberitahukan kepada mereka bahwa jika mereka lebih memperhatikan jalan hidup mereka dan mau membangun rumah Tuhan, Tuhan akan selalu memegang tangan mereka dan apapun yang mereka lakukan pasti akan berhasil. Nah, mereka kemudian mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi bangsa Israel, Hagai, Serubabel dan juga Yosua, mereka bersatu dan kembali membangun bait Allah. Nah, di mana pada ayatnya yang ke-15 itu dikatakan dengan spesifik kapan bait Allah dibangun, yaitu pada tanggal 26 bulan 6 tahun kedua pemerintahan Darius. Baik, untuk pasal sesudahnya yaitu Hagai pasal 2 ayat 1b sampai ayat yang ke-10, yaitu kisah pada pasal ini berlanjut dari kisah pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1a, di mana kita ketahui bahwa waktu itu bangsa Yahudi mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel, atau bangsa Israel itu mengalami pembuangan selama 7 tahun di Babel. Nah, dan yang dilanjutkan dengan kekuasaan Persia. Di pasal ini bangsa Israel yang sedang mengalami krisis identitas, mengalami situasi yang berat. Mereka harus melihat kehancuran bait suci yang telah mereka bangun sendiri. Dan ketika mereka ingin membangunnya kembali, mereka mengalami kendala material. Dalam situasi ini, Tuhan berfirman kepada Nabi Hagai untuk memberitahukan kepada semua bangsa Israel untuk menguatkan hati mereka, dan Tuhan mengatakan bangsa Israel akan mampu membangun kembali bait suci karena Tuhan sendirilah yang akan menyertai mereka. Mereka tidak perlu takut untuk membangun bait suci, dan mereka akan melihat kemegahan yang diceritakan Tuhan lebih lagi dari segalanya. Sehingga Nabi Hagai menyampaikan ini kepada bangsa Israel, dan pada saat itu bangsa Israel mau percaya, mengambil langkah percaya untuk mempercayakan setiap langkah pembangunan bait suci selanjutnya dalam tangan Tuhan. Selanjutnya bagian B, observasi. Yang pertama, mengapa Tuhan menegur bangsa Yehuda?
Tuhan menegur bangsa Yehuda bukan karena Tuhan marah kepada mereka, melainkan Tuhan menegur mereka karena mereka lebih fokus pada kepentingan mereka pribadi, sehingga mengabaikan pembangunan kembali bait suci. Hagai menegaskan perlunya memprioritaskan rumah Allah dan menekankan bahwa mereka tidak akan mendapatkan berkat penuh tanpa memberikan perhatian yang layak kepada pekerjaan Allah. Yang kedua, bagaimana penghiburan Allah? Dalam Hagai 2, Allah menghiburkan bangsa Israel dalam pembangunan kembali bait suci dengan mengatakan, walaupun bangunan bait suci yang mereka bangun tidak seindah bait suci yang pertama, tapi nanti di masa depan Allah akan menunjukkan dan memberikan bait suci yang penuh kemegahan dan kemuliaan yang melebihi bait suci yang pertama. Dan Tuhan akan memberikan kemuliaan lebih besar pada bait suci yang baru. Dia akan memberikan penghiburan karena menunjukkan kasih dan rahmat-Nya, memberikan harapan dan dukungan kepada umat-Nya. Allah mengajak mereka untuk tetap kuat dan bekerja, karena rencananya untuk kebaikan dan kemuliaan masih ada. Yang ketiga, apa yang membuat Allah menahan berkat-Nya pada bangsa Israel? Allah menahan berkat-Nya karena umat-Nya lebih mementingkan urusan mereka sendiri daripada membangun kembali bait suci yang telah hancur. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat 10-11, di mana Allah memanggil kekeringan datang atas negeri dan ke atas semua yang dihasilkan oleh tanah, atas manusia, hewan, dan semua hasil usaha. Allah juga menahan berkat-Nya dari bangsa Israel karena mereka tidak memprioritaskan pembangunan kembali bait suci setelah kembali dari pembuangan di Babel. Hagai mewartakan pesan Allah bahwa tanah mereka telah dinajiskan oleh karena dosa bangsa Israel, sehingga perlu dilakukan pembersihan dan pembangunan bait suci agar Tuhan dapat hadir di tengah-tengah bangsa itu, dan Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah bagi bangsa Israel jika bait suci dibangun. Yang keempat adalah kesimpulan. Menjadi sebuah kesimpulan bahwa kitab Hagai mengajarkan bahwa pembangunan rumah ibadah kepada Allah adalah suatu perbuatan yang berkenan di hadirat-Nya dan akan mendatangkan berkat. Melalaikan pembangunan rumah ibadah dapat berarti melalaikan pekerjaan Tuhan. Pada akhir zaman, Allah akan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa dan mewujudkan kerajaannya yang kekal. Akan ada saat di mana kita akan merasa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sangat tidak dibutuhkan, sampai kita tidak mempersiapkan semuanya dengan baik dan berkenan pada Allah dan tidak mempersiapkan diri kita. Pembangunan bait Allah sama juga dengan mempersiapkan diri kita, di mana tidak bercela agar kita pantas masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, marilah kita berpikir bahwa ketika kita mengalami hal yang sulit, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Karena apa yang kita alami di dunia ini, kitab Hagai mengajarkan untuk berpikir yang benar. Janganlah saat kita susah kita menunda untuk mencari Tuhan. Justru Tuhan mengatakan bahwa saat kita mengalami kesusahan, kita harus mencari Tuhan. Ini merupakan referensi untuk bagian observasi. Saya akan menjelaskan makna dari kitab Hagai ini. Kitab Hagai cukup memberikan pesan-pesan yang penting kepada umat Israel, dan juga bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kita juga. Kitab Hagai ini menekankan pentingnya mendirikan bait Allah dan mengingatkan umat Israel untuk tidak hanya memprioritaskan diri mereka, kebutuhan mereka, dan kenyamanan pribadi mereka, tetapi mau juga untuk memprioritaskan pelayanan kepada Tuhan. Firman ini memberikan dorongan untuk mengutamakan pembangunan bait Allah dengan di tengah-tengah mereka, karena bait Allah merupakan tempat di mana orang-orang percaya datang berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan Allah, karena itu adalah cara kita untuk membangun relasi dengan Allah. Peringatan untuk membangun bait suci, kitab Hagai menyoroti pentingnya fokus dan pengabdian dalam membangun bait suci sebagai rumah Tuhan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu aplikasi. Dalam kitab Hagai memberikan pengajaran moral, sejarah, dan petunjuk rohani kepada umat Israel. Aplikasinya dapat diterapkan dalam konteks ketaatan kepada Tuhan, tanggung jawab terhadap pekerjaan di rumah Tuhan, dan tentunya memprioritaskan hal-hal rohani dalam kehidupan sehari-hari.
Dari kitab HG1, kita juga belajar memberikan pengajaran yang mendalam tentang prioritas pekerjaan Allah, penghormatan terhadap tempat kudus, pentingnya pertobatan dan kembali kepada Tuhan, konsekuensi ketidaksetiaan, keteladanan rohani, mengatasi rintangan dengan iman, dan kebutuhan akan ketangguhan dalam pelayanan. Sekian dari presentasi kami. Berikut adalah refleksi dari masing-masing anggota kelompok sebagai penutup dari presentasi kali ini.